Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Summa ilana wa nafa'ana bi ummi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala asy-syaikhu Aliyu Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala. Syekh Ali Asy-Syadzili berkata, man akalal halala lana qalbuhu wa raqqa wa nara wa qalla naumuhu. Man barang siapa akala yang makan al halala kepada barang halal, lana qalbuhu maka hatinya halus, waraqah dan lembut, wanara dan bersinar, wa qalla naumuhu dan sedikit tidurnya, walam yuhjab an hadratillahi ta'ala dan dia tidak dihijabi dari hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa makan barang halal, maka hatinya akan lembut, hatinya halus, bersinar, dan tidurnya sedikit, serta dia tidak dihijabi dari hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man akala ghairal halali qasa qalbuhu wa ghaludha wa adlama wa hujiba an hadratillahi ta'ala wa kasura naumuhu. Wa man akala dan barang siapa yang makan, ghairal halali kepada makanan yang tidak halal, barang siapa makan barang haram, qasa qalbuhu hatinya keras, wa ghaluda dan kasar, kaku, wa adlama gelap, hatinya gelap, wa hujiba an hadratillahi ta'ala dan dia dihijabi, dihalangi dari hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, wa katsura naumuhu dan banyak tidurnya. Orang yang makan barang haram hatinya keras, hatinya kaku, hatinya gelap, dan dia banyak tidurnya serta dihijabi di hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika min jumlati rahmatillahi ta'ala. Hal itu termasuk dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang makan barang haram lalu dia banyak tidurnya, itu bagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna akla ghairil halali yuharriku al-a'dha'a lil ma'asi. Lianna akla ghairil halali, karena sesungguhnya memakan barang yang tidak halal, yuharrikul a'dha'a adalah dapat menggerakkan anggota tubuh lil ma'asi untuk melakukan maksiat. Makan barang haram itu dapat mendorong terhadap anggota tubuh untuk melakukan maksiat. Fayatlubu kullu udwin minhu ayya'siyah
fayatafaddalullahu alaihi bin naumi fayatlubu, lalu menuntut kullu udwin, setiap anggota tubuh, setiap anggota badan minhu, dari orang yang makan barang haram itu, menuntut ayya'asiyah, kepada bermaksiat. Fayatafaddalullahu, maka Allah memberikan karunia alaihi, kepada orang yang makan barang haram itu, bin naumi, dengan banyak tidur. Liyuriyahu minal ma'asi, tujuannya adalah Allah mengistirahatkan kepada orang yang makan barang haram itu, minal ma'asi, dari melakukan maksiat. Kama annahu yatafaddalu ala ta'i bi aklil halali liyuqimahu baina yadayhi lailan wa naharan. Kama annahu, sebagaimana kelakuan, yatafaddalu memberikan karunia siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, ala ta'i, atas orang yang taat, bi aklil halali, dengan makan barang halal, liyuqimahu, agar dia memiliki kekuatan, memiliki kemampuan melakukan perintah baina yadaihi, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, lailan, pada waktu malam, wa naharan, dan pada waktu siang. Tidur bagi orang yang makan barang haram itu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan tidur Allah mengistirahatkan dia, sehingga tidak melakukan perbuatan maksiat. Sebagaimana orang yang makan barang halal, dia diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tegak melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk tegak melakukan ketaatan-ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik siang maupun malam. Jadi, kalau yang makan barang haram itu diberi karunia oleh Allah dengan banyak tidur, sementara orang yang makan barang halal juga diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemampuan dia melakukan perbuatan-perbuatan taat. Wa qala Sayyidi Aliul Khawasu, Syekh Ali Al-Khawas berkata, man akalal harama wa atalal ibadata fahuwa kal hamami alladhi raqada ala baydin fasidin. Man akala, barang siapa makan, al harama, terhadap barang haram, barang siapa makan barang haram, wa atalal ibadata, dan dia memperlama ibadahnya, memantapkan ibadahnya, fahuwa kal hamami, maka orang itu seperti burung merpati, allati raqada, yang mengerami, ala baydin fasidin, atas telur busuk. Fahuwa, maka keberadaan burung merpati itu, yat'abu nafsahu, hanyalah melelahkan, memayahkan terhadap dirinya sendiri, fitulil maqami, dalam lamanya mengerami, lamanya bertempat di tempat pengeraman telur merpati itu. Summala yafrahu syai'an bal yakhruju madhiran. Summala yafrahu, kemudian merpati itu tidak bisa menetaskan apapun. La yafrahu syai'an, tidak bisa menetaskan apapun. Bal yakhruju, bahkan keluar dari
telur merpati itu madiran, sesuatu yang busuk. Orang yang makan barang haram, walaupun ibadahnya mapan, walaupun salatnya mantap, itu sama halnya dengan burung merpati yang mengerami telur busuk. Dia tidak akan mampu menetaskan telur itu dalam waktu yang cukup lama. Yang dia peroleh hanyalah kelelahan, kepayahan berlama-lama mengeraminya. Wa min mafasidi aklil harami istihalatuhu naron fayudhibu sajjiyatal fikri waladdatad dikri. Wa min mafasidi aklil harami, termasuk perkara yang merusak karena makan barang haram adalah istihalatuhu naran. Barang haram itu bisa berubah menjadi api. Fayudhibu sajjiyatal fikri. Barang haram itu bisa menghilangkan kecerdasan berpikir. Waladdatad dikri, dan dapat menghilangkan terhadap kelezatan berzikir. Dapat menghilangkan terhadap kenikmatan berzikir. Wa yuharriku nabatil ikhlasin niyati. Wa yuharriku, dan dapat membakar nabati. Wa yuharriku nabata ikhlasin niyati, dan makanan yang haram itu dapat membakar terhadap tumbuhan ikhlas niat. Wa yu'mil basirata, dan dapat membutakan mata hati. Wa yudlimul basara, dan dapat menggelapkan terhadap mata hati. Wa yuhinud dina wal badana wal aqla, dan dapat melemahkan terhadap agama, badan, dan akal. Wa yurisul ghaflata wan nisyana, makan barang haram itu dapat menyebabkan lupa dan lalai. Wa yamna'u min dawqanil hikami wal ma'arifi, dan dapat mencegah dari mencicipi, dari merasakan terhadap manisnya kebijaksanaan. Ini bahayanya makan barang haram. Barang haram itu dapat merusak terhadap segalanya. Wa atala fi dzalika, dan menjelaskan panjang lebar siapa Abi Ishaq fi dzalika dalam pembahasan hal tersebut. Summa qala, kemudian berkata siapa beliau, wabil jumlati fajami'ul ma'asi allati yaf'aluha al-'abdu innama sababuha aklul harami. Wabil jumlati, dan secara global kesimpulannya adalah fajami'ul ma'asi, maka adapun semua maksiat-maksiat allati yaf'aluha al-'abdu, yang dilakukan oleh seorang hamba, innama sababuha, hanya saja sebabnya maksiat itu adalah aklul harami, memakan barang haram. Jadi secara global, semua maksiat yang dilakukan oleh manusia sebabnya karena makan barang haram. Faman akalal harama, barang siapa makan terhadap barang haram,
wa talaba ayya'malat ta'ata, dan dia berkeinginan untuk melakukan perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad ramal muhala, maka dia sungguh telah menuju terhadap arah yang tidak jelas, arah yang muhal, yang tidak mungkin. Dia orang yang makan barang haram, sementara dirinya ingin melakukan perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sama halnya dengan orang yang berjalan menuju tujuan yang tidak jelas, menuju tujuan yang tidak mungkin bisa dicapai. Tambihun, satu peringatan. Yajibu alaman akala syai'an. Yajibu wajib alaman akala syai'an, atas orang yang makan sesuatu. Summa wajada ba'dahu alamatan min alamatil harami. Summa wajada, kemudian dia menjumpai, ba'dahu, setelah memakan sesuatu itu, menjumpai alamatan min alamatil harami, terhadap tanda dari beberapa tanda haram. Ayyakhuda fil qai'i, dia wajib ayyakhuda, memaksakan dirinya, menekan dirinya, fil qai'i, untuk muntah, in amkanahu, jika memungkinkan muntah itu kepada orang tersebut. Wa illa, dan jika tidak memungkinkan memuntahkan, akhada fit taubati wal istighfari. Akhada, maka dia harus segera melakukan fit taubati, dalam taubat, wal istighfari, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang makan satu makanan, beberapa saat kemudian dia menemukan ada gejala, ada tanda-tanda bahwa yang dimakan itu barang haram, maka dia pertama-tama harus melakukan makanan yang telah masuk dalam perut itu, diusahakan untuk dimuntahkan. Diusahakan untuk dimuntahkan. Kalau itu memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan untuk dimuntahkan, maka dia sesegera mungkin bertobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal alamati ayyakuna lisyar'i ala dhalika at-ta'ami i'tiradun min haitsu wudi'al yatu. Wa minal alamati, dan di antara beberapa tanda bahwa makanan itu haram, ayyakuna lisyar'i, ialah harus ada pada syarak, ala ta'ami, ala dzalika ta'ami, atas makan itu, i'tiradun, apa pertentangan, min haitsu wudi'al yadu, dari segi mana harta itu dikuasai, harta itu didapat. Artinya apa? Tanda bahwa harta itu haram, makanan itu haram, cara memperolehnya bertentangan dengan ketentuan syarak. Wa minha wujudud dulmati fil qalbi wasaqlu fit tabi'ati. Wa minha, di antara tanda bahwa barang itu, makanan itu haram, adalah wujudud dulmati, adanya gelap fil qalbi, di dalam hati. Setelah memakan barang itu, hati kita kok gelap, tidak bercahaya. Hati kita kok keras. Hati kita kok tidak bisa merasakan lezatnya ibadah. Wasaqlu fit tabi'ati, dan rasa berat di dalam perangai, di dalam tabiat. Hatta ka'anna man akalahu akala rasasan. Hatta ka'anna man akalahu, hingga seakan-akan orang yang memakan barang haram itu, akala rasasan, seakan-akan dia memakan tema, seakan-akan dia memakan tema.
Ini tentunya untuk orang yang sebelumnya menjaga diri dari memakan barang haram. Sehingga ketika baru sekali dia memakan barang haram, langsung merasakan seakan-akan yang dimakan ini tema. Tapi bagi kita yang biasa memakan barang haram, yang tidak akan merasakan apapun, halal haram sama saja, tergantung rasanya. Wa minha ayyakuma minan naumi fayamkusu sa'atan. Wa minha, di antara tanda makanan haram, ayyakuma minan naumi, seseorang itu bangun dari tidur, fayamkusu sa'atan, lalu dia diam beberapa saat, diam sejenak, hatta yastayqidha, sehingga dia bangun, kama yaqa'u lima ya'kulur riba, kama yaqa'u, sebagaimana terjadi, lima ya'kulu, bagi orang yang memakan ar-riba, kepada barang riba. Jadi bangunnya orang yang makan barang haram itu sama dengan bangunnya orang yang telah makan barang riba. Saat bangun malam biasanya rasanya enteng, cepat, dan buru-buru untuk berwudu guna melakukan salat malam, qiyamul lail. Ini kok berat sekali bangunnya. Bahkan tidak segera bangun, berat sekali. Wa minha, di antara tanda barang itu haram, makan itu haram, antal'aban nafsu. Antal'aban nafsu, jiwa kita itu seakan-akan bermain-main. Fayataqayya'uhu, lalu orang itu berusaha memuntahkan terhadap makanan itu kahran, secara paksa. Min ghairi mu'alajatin, tanpa ada obatnya. Orang yang makan barang haram itu merasakan tidak enak di perut, mau muntah, dan dia tidak menemukan obatnya. Kok rasanya mual-mual, mau muntah. Tidak enak perasaan setelah makan itu. Dan sekali lagi untuk mereka yang sebelum-sebelumnya memang menjauhkan diri, membersihkan diri dari makan barang haram. Bukan untuk mereka yang biasa makan barang haram. Fa'lam dzalika ya akhi, fa'lam, ketahuilah, dzalika ya akhi, hal tersebut wahai saudaraku. Wala taghfal, jangan kamu lalai, an taftishi hadhil luqmata, jangan sampai lalai, an taftishi hadhil luqmati, dari meneliti terhadap suapan yang kita masukkan ke dalam perut. Fa innahu al-atabu, sesungguhnya suapan itu, al-atabu adalah dapat merusak. Kalau suapan dalam arti makanan yang haram, itu sungguh dapat merusak. Wala ta'kul ta'ama man la yatawarra'u fi kasbihi, wala ta'kul, dan jangan kamu makan ta'ama man, kepada makanan orang, la yatawarra'u, yang ia tidak wara', tidak menjaga diri dari perkara syubhat, fi kasbihi, di dalam usahanya. Ya, hati-hati. Kita walaupun diberi makanan oleh orang yang kasabnya itu tidak wara, tidak berhati-hati dari jalan mencari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau annahu ghadiba minka, walaupun orang yang tidak wara itu ghadiba, marah, minka, kepadamu, gara-gara tidak kita makan apa yang kita suguhkan pada kita, karena kita meyakini ini makanan yang tidak halal, ini makanan yang dari orang yang tidak wara. Lalu orang itu marah kepada kita. Sudah, jangan biarkan itu. Sudah, jangan hiraukan itu, jangan hiraukan.
Walam taltafit ilaihi, dan jangan kamu menoleh ilaihi kepadanya. Jangan perhatikan, udah biarkan aja. Wala liqaulihi, dan juga jangan peduli perhatian liqaulihi terhadap perkataannya orang yang memberikan sesuatu, ya, harta kepada kita, makanan kepada kita, sementara dia bukan orang yang wara. Dia misalnya mengatakan kasarta khatirana, kamu telah memecah, dalam arti menyinggung, khatirana, kepada perasaan kami. Kamu telah menyinggung perasaan kami. Dia bilang misalnya dia menyuguhkan makanan kepada kita. Kita meyakini ini makanan yang tidak halal, atau meyakini makanan yang dari barang syubhat. Kita jangan memakannya, walaupun itu dapat menyinggung perasaan yang bersangkutan. Wahadal amru qalla mayyantabihu lahu min masyayikhi hadal asri. Wahadal amru, adapun persoalan ini, qalla, sedikit, mayyantabihu, orang yang menyadari terhadap masalah ini. Qalla mayyantabihu lahu, sedikit orang yang menyadari persoalan ini. Min masyayikhi hadal asri, dari para guru zaman ini. Tidak apa? Orang-orang pada zaman sekarang ini, itu dulu padahal bukan sekarang, itu jarang sekali memperhatikan terhadap masalah pentingnya membersihkan makanan dari perkara haram dan dari perkara syubhat. Bal ba'duhum ya'kulu min ta'amil masakin. Bal ba'duhum, bahkan sebagian dari mereka, ya'kulu min ta'amil masakini, adalah makan dari makanan orang-orang miskin. Dia memakan haknya orang miskin, udah dianggap biasa-biasa saja. Wa idza lamuhu qala, wa idza lamuhu, apabila mereka itu mencelahnya, orang-orang pada mencelahnya, qala, maka dia menjawab, khiftu an ukassira khatirahu. Khiftu, aku khawatir, an ukassira, akan memecah, menyinggung, khatirahu, kepada hatinya dia. Saya khawatir menyinggung perasaan dia. Dia sudah memberikan, dia sudah menyuguhkan, jadi saya menjaga perasaannya, saya makan. Itu yang dijadikan alasan. Wa ma ubidal haqqu ta'ala bi syai'in afdalu min jabril khawatir. Wa ma'ubida, dan tidak disembah, al-haqqu ta'ala, siapa Allah subhanahu wa ta'ala, bisyai'in, dengan sesuatu, afdalu, yang lebih utama, min jabril khawatiri, dari membuat senang hati orang lain. Di samping dia bikin alasan, ini saya makan karena saya takut menyinggung perasaannya. Sedang Allah subhanahu wa ta'ala paling bagusnya itu disembah dengan cara menjaga perasaan orang lain, menyenangkan hati orang lain. Itu ibadah yang paling hebat. Ini yang jadikan alasan. Wa hadza minal jahli bi qawaidis syariati. Wa hadza, adapun alasan-alasan ini, sikap ini, tindakan ini, minal jahli bi qawaidis syariati, termasuk kebodohan, ketidaktahuan terhadap kaidah-kaidah syariah. Wala farqa, dan tidak ada bedanya, hina idzin, ketika itu, ketika beralasan untuk menjaga perasaan orang lain, dan dia mengatakan bahwa ibadah paling utama di sisi Allah itu menjaga perasaan orang lain, menyenangkan orang lain. Bainahu, antara seseorang, wa baina man azima, dan di antara orang yang bertekad, alaihi, atas man, syahsun, siapa seseorang, bi ayyashraba, dengan gambaran memakan siapa seseorang, ma'ahu, bersama dengan man, al-khamrah, kepada khamr. Itu sama dengan misalnya ada seseorang yang mengajak kita untuk makan, untuk minum khamr.
untuk meminum minuman keras, minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita meminumnya, kita membersamainya, minum minuman keras itu. Falau qala, andai saja qala berkata, dia itu innama syaribtu jabaron li khatirihi. Innama syaribtu, hanya saja aku meminum jabaron li khatirihi. Jabaron karena membahagiakan, menyenangkan, li khatirihi, pada hatinya orang yang memberi. Misalnya dia beralasan begitu, saya meminum minuman keras ini, minum bersama, mabuk bersama ini untuk membahagiakan orang yang memberi. Haddadnahu, maka kami akan menghukum dia. Walam nakbal minhu udaran, walam nakbal, dan kami tidak akan menerima minhu, dari dia itu, udaran, kepada alasan mereka tidak akan kami terima. Wa hakamna bi fisqihi, dan kami menghukumi dia itu, menghukuminya bi fisqihi, dengan fasiknya dia itu dihukumi fasik. Fa'lam dzalika ya akhi, fa'lam, maka ketahuilah, dzalika, hal tersebut, ya akhi, wahai saudaraku. Terima kasih atas segala kehilafan. Mohon maaf atas segala kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.